Terlalu jumawa. Piala AFF 2026 bahkan belum dimulai. Jadwal resmi pun belum sepenuhnya dirilis. Tapi api rivalitas sudah menyala lebih dulu. Dan kali ini apinya datang dari Vietnam. Sebuah pernyataan keras, tajam, dan penuh makna dilemparkan ke arah pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Bukan sekadar kritik, bukan sekadar komentar media. Ini adalah tantangan terbuka. Vietnam secara terang-terangan meminta satu hal. Jika Indonesia ingin dihormati, turunkan skuad terbaik. Jangan ulangi alasan tim U23 seperti di Piala AFF 2024. Kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Publik Indonesia langsung panas, media sosial bergolak, dan satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Vietnam mulai merasa terancam oleh kebangkitan timnas Indonesia? Simak hingga selesai. Keren! Seorang pelatih asing datang dari ribuan kilometer jauhnya, belum memimpin satu pertandingan pun, namun hatinya sudah bergetar. Bukan karena tekanan media, bukan karena kontrak besar, tapi karena satu lagu, Indonesia Raya. Inilah momen yang diceritakan sendiri oleh John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia. Sebuah pengakuan yang sederhana, tapi penuh makna. Sejak pagi ini, saat saya mendengarkan lagu kebangsaan dan merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar, hati saya benar-benar bergetar. Kalimat itu langsung menyentuh banyak orang, karena untuk pertama kalinya, publik Indonesia mendengar pelatih asing berbicara bukan soal taktik, bukan soal target, tapi soal emosi. Tonton hingga selesai ya! Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Terlalu jumawa. Piala AFF 2026 bahkan belum dimulai. Jadwal resmi pun belum sepenuhnya dirilis. Tapi api rivalitas sudah menyala lebih dulu. Dan kali ini apinya datang dari Vietnam. Sebuah pernyataan keras, tajam, dan penuh makna dilemparkan ke arah pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Bukan sekadar kritik, bukan sekadar komentar media. Ini adalah tantangan terbuka. Vietnam secara terang-terangan meminta satu hal. Jika Indonesia ingin dihormati, turunkan skuad terbaik. Jangan ulangi alasan tim U23 seperti di Piala AFF 2024. Kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Publik Indonesia langsung panas, media sosial bergolak, dan satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Vietnam mulai merasa terancam oleh kebangkitan timnas Indonesia? Simak hingga selesai. Indonesia dan Vietnam bukan rival biasa. Dalam satu dekade terakhir, kedua tim ini selalu berada di jalur yang saling berpotongan. Bertemu di AFF, bertemu di kualifikasi Piala Dunia, bertemu di SEA Games, dan hampir selalu pertandingannya panas, keras, penuh emosi, dan syarat gengsi. Vietnam selama bertahun-tahun dikenal sebagai Raja Asia Tenggara. Mereka konsisten, mereka disiplin, mereka punya sistem yang rapi. Sementara Indonesia selalu disebut tim potensial, punya supporter besar tapi prestasi belum stabil. Namun 2 tahun terakhir segalanya berubah. Indonesia mulai berani, Indonesia mulai percaya diri, Indonesia mulai menatap Vietnam sejajar, bukan dari bawah. Dan disitulah cerita ini menjadi menarik. Kita mundur sebentar ke Piala AFF 2024. Saat negara-negara Asia Tenggara menurunkan pemain senior terbaik mereka, Indonesia membuat keputusan yang mengejutkan. Mayoritas skuad diisi pemain U23. Alasannya jelas dan terbuka. Regenerasi, persiapan jangka panjang, memberi jam terbang pemain muda. Bagi PSSI, ini adalah strategi. Tapi bagi Vietnam, ini dianggap sebagai alasan. Vietnam tampil habis-habisan. Pemain senior mereka turun semua. Tim tampil solid, dewasa, dan berpengalaman. Hasil akhirnya, Vietnam juara dan Indonesia tersingkir lebih awal. Secara hasil, Vietnam menang. Tapi secara gengsi, tidak sepenuhnya. Inilah bagian paling menarik. Beberapa media Vietnam, bahkan sumber internal Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, menyebut kemenangan AFF 2024 itu tidak sepenuhnya memuaskan. Kenapa? Karena Indonesia tidak turun dengan kekuatan penuh.
Bayangkan, memenangkan sebuah pertarungan tapi lawanmu tidak mengerahkan senjata terbaiknya. Itulah yang dirasakan Vietnam. Seorang pejabat VFF bahkan berkata secara anonim, "Kami juara, tapi publik Asia Tenggara tahu Indonesia tidak tampil maksimal." Itu sebabnya Piala AFF 2026 harus berbeda. Kalimat ini terdengar seperti pengakuan terselubung bahwa Vietnam ingin menang atas Indonesia versi terkuat. Dan disinilah nama John Hartman muncul, pelatih dengan reputasi internasional, sosok yang pernah menangani tim besar, dan kini dipercaya memimpin timnas Indonesia. Bagi Vietnam, Hartman bukan pelatih sembarangan. Mereka tahu, Hartman punya pengalaman, Hartman paham sepak bola modern, Hartman tidak bisa dianggap remeh. Justru karena itu tantangan ini diarahkan langsung kepadanya. Pesannya jelas, tidak ada lagi alasan rotasi, tidak ada proyek jangka panjang. AFF adalah turnamen prestisius. Jika serius, turunkan semua pemain terbaik. Ini bukan sekedar komentar media, ini tekanan publik. Di Indonesia reaksi langsung meledak. Sebagian supporter merasa tersinggung. Vietnam sok jago, Vietnam terlalu banyak bicara. Mereka takut Indonesia turun full tim. Tapi sebagian lainnya justru melihat ini sebagai tanda bahaya bagi Vietnam. Karena biasanya tim yang nyaman di puncak tidak perlu banyak bicara. Faktanya, Indonesia memang sedang naik. Kualitas pemain meningkat, naturalisasi berjalan, mental bertanding membaik, liga domestik semakin kompetitif. Dan Vietnam melihat itu. Banyak pengamat menyebut ini sebagai perang psikologis klasik. Vietnam ingin menekan Indonesia sejak awal, menghilangkan alasan jika Indonesia kalah, memaksa Hartman bermain all out. Jika Indonesia kalah dengan skuad terbaik, Vietnam sah dominan. Jika Indonesia menang, maka satu era baru akan dimulai, dan mungkin Vietnamlah yang harus mencari alasan. Piala AFF 2026 kini bukan turnamen biasa. Bagi Indonesia, ini pembuktian, ini validasi. Ini ujian era John Hartman. Bagi Vietnam, ini soal harga diri, ini soal dominasi, ini soal tahta Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan memenuhi tantangan itu? Apakah Hartman akan menurunkan skuad terbaik? Atau justru punya kejutan lain? Satu hal yang pasti, rivalitas Indonesia versus Vietnam sudah memanas bahkan sebelum bola pertama ditendang. Dan ketika AFF 2026 dimulai nanti, ini bukan hanya soal skor, ini soal siapa yang benar-benar layak disebut Raja Asia Tenggara. Jika Vietnam menang atas Indonesia versi terbaik mereka, mereka membungkam semua kritik. Tapi jika Indonesia yang menang, maka satu era baru akan dimulai, dan mungkin Vietnamlah yang harus mencari alasan. Keren! Seorang pelatih asing datang dari ribuan kilometer jauhnya, belum memimpin satu pertandingan pun, namun hatinya sudah bergetar. Bukan karena tekanan media, bukan karena kontrak besar, tapi karena satu lagu, Indonesia Raya. Inilah momen yang diceritakan sendiri oleh John Hartman, pelatih baru Timnas Indonesia. Sebuah pengakuan yang sederhana, tapi penuh makna. Sejak pagi ini, saat saya mendengarkan lagu kebangsaan dan merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar, hati saya benar-benar bergetar. Kalimat itu langsung menyentuh banyak orang, karena untuk pertama kalinya, publik Indonesia mendengar pelatih asing berbicara bukan soal taktik, bukan soal target, tapi soal emosi. Tonton hingga selesai ya. Harapan baru setelah kekecewaan. Dengan penunjukan John Hartman bukan terjadi dalam situasi ideal. Timnas Indonesia baru saja melewati periode sulit. Hasil minor datang silih berganti, dan yang paling menyakitkan, gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi supporter Indonesia, itu bukan sekedar kegagalan, itu adalah luka. Ketika Patrick Kluivert dan timnya harus angkat kaki, publik berada dalam kondisi kecewa, marah, tapi tetap berharap. Dan di tengah suasana seperti itulah, nama John Hartman muncul. Siapa sebenarnya John Hartman? Bagi sebagian orang, namanya mungkin belum populer pelatih Eropa lainnya. Tapi di dunia sepak bola internasional, John Hartman adalah pembangun tim. Ia bukan pelatih instan. Ia bukan tukang sulap hasil cepat. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, dia teruji di level negara. Prestasi terbesarnya, membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Dan itu bukan hal kecil. Kanada adalah tim yang selama berpuluh tahun dianggap biasa saja.
Tapi di tangan Hartman, mental berubah, identitas terbentuk, tim percaya diri menghadapi raksasa. Dan kini, Indonesia menjadi proyek berikutnya. Sejak hari pertama, Hartman tahu satu hal, melatih timnas Indonesia bukan pekerjaan biasa. Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal ekspektasi 270 juta rakyat, tekanan media, fanatisme supporter. Namun alih-alih takut, Hartman justru menyambutnya dengan antusias. Ia mengakui datang ke Indonesia dengan motivasi yang sangat tinggi. Bukan karena nama besar, bukan karena gaji, tapi karena ia melihat sesuatu yang istimewa. Dan momen itu datang saat Indonesia Raya diperdengarkan. Bagi sebagian orang, lagu kebangsaan hanyalah formalitas. Tapi bagi Hartman, itu adalah peringatan keras bahwa ia tidak sedang melatih klub, ia melatih sebuah bangsa. Saya rasa ini hanyalah kumpulan emosi yang beragam. Begitu kata Hartman. Ada bangga, ada takut, ada tanggung jawab besar, dan mungkin ada tekad untuk tidak mengecewakan. Satu hal lain yang membuat Hartman terdiam adalah supporter Indonesia. Ia melihat stadion, ia melihat lautan merah putih, ia melihat orang-orang yang tetap datang meski baru saja dikecewakan. Supporter Indonesia mungkin kecewa, tapi mereka tidak pergi. Dan itu bagi seorang pelatih adalah pesan paling kuat, bahwa tim ini layak diperjuangkan. Misi panjang bukan proyek instan. Hartman tidak datang dengan janji manis. Ia tidak mengatakan, Indonesia pasti juara, atau Indonesia langsung ke Piala Dunia. Sebaliknya, ia jujur bahwa misi ini akan panjang, bahwa ini butuh waktu, proses, kesabaran. Dan ia sadar kesabaran bukan hal yang mudah bagi publik Indonesia. Sebagai pelatih baru, Hartman langsung memikul beban besar. Masyarakat Indonesia ingin satu hal, melihat timnas berada di level tertinggi. Bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya Asia, tapi perlahan mendekati panggung dunia. Dan Hartman tahu, setiap langkahnya akan diawasi. Yang membuat banyak orang mulai percaya pada Hartman bukan CV-nya, bukan taktiknya, tapi caranya berbicara tentang Indonesia. Ia tidak terdengar seperti orang yang bekerja lalu pulang. Ia terdengar seperti orang yang ingin meninggalkan warisan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah John Hartman mampu menjawab harapan besar ini? Apakah emosinya akan sejalan dengan hasil di lapangan? Atau justru tekanan akan terlalu berat? Belum ada yang tahu, tapi satu hal sudah jelas. John Hartman tidak datang dengan hati kosong. Jika benar hatinya bergetar saat Indonesia Raya berkumandang, maka ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah tanggung jawab, dan mungkin awal dari sebuah perjalanan besar timnas Indonesia. Wow, satu undian, satu momen, dan satu senyum yang akhirnya muncul di wajah pelatih Thailand. Bukan karena lawannya lemah, bukan karena jalannya mudah, tapi karena satu nama besar tidak ada di grup mereka, Timnas Indonesia. Pelatih Thailand, Anthony Hudson, secara terbuka mengaku puas setelah mengetahui timnya tidak satu grup dengan Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah Thailand benar-benar diuntungkan? Atau justru pernyataan ini akan menjadi bumerang? Dan apakah Indonesia memang sudah naik level hingga mulai ditakuti di Asia Tenggara? Mari kita bahas secara tuntas, pelan-pelan, dan tajam. Simak hingga selesai. ASEAN Championship 2026, turnamen 2 tahunan yang dulu kita kenal sebagai Piala AFF, resmi melakukan drawing group. Dan hasilnya langsung memancing banyak reaksi. Grup A, ada Vietnam, Timnas Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff Brunei Darussalam versus Timor Leste. Grup B, ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sekilas, grup B terlihat lebih bersih, lebih ringan, lebih terkontrol. Sementara grup A, banyak yang menyebutnya sebagai grup neraka versi Asia Tenggara. Dan dari sinilah semua cerita bermula. Tak lama setelah undian diumumkan, Anthony Hudson angkat bicara. Pelatih asal Amerika Serikat itu tidak menutup-nutupi perasaannya. Saya sangat menyukai hasil undiannya. Menurut saya, ini hasil undian yang bagus. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Hudson bahkan menambahkan,
Jika kami bisa memilih hasil undian sebelum turnamen dimulai, hasilnya akan mendekati seperti ini. Artinya apa? Thailand secara tidak langsung menghindari Timnas Indonesia, Vietnam juara bertahan, Singapura yang terus berkembang. Hudson juga mengakui bahwa Indonesia adalah tim kuat, bukan lagi kuda hitam. Dan di titik ini, satu pesan jelas tersampaikan. Timnas Indonesia sudah berada di level yang diperhitungkan. Sekarang kita masuk ke bagian analitis. Kenapa Thailand, tim tersukses di Asia Tenggara, lega tidak satu grup dengan Indonesia? Jawabannya bukan satu. Kualitas pemain Indonesia naik drastis, naturalisasi, kompetisi yang lebih baik, dan mental bertanding di level Asia. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang mudah ditebak. Hudson menyebut grup A lebih rumit karena Vietnam juara bertahan, Indonesia progres pesat, dan Singapura makin disiplin dan taktis. 3 gaya berbeda, 3 ancaman nyata. Grup B tetap sulit, tapi lebih bisa diprediksi. Malaysia selalu kompetitif, tapi inkonsisten. Filipina berbahaya, tapi belum stabil. Myanmar dan Laos sedang membangun. Dan inilah yang membuat Hudson merasa peluang Thailand terbuka lebar. Menariknya, Hudson tidak meremehkan grupnya sendiri. Ia berkata dengan jujur, kedua grup memang rumit. Ini penting, karena Thailand tahu satu hal, di ASEAN Championship kejutan selalu ada. Tim-tim Asia Tenggara terus berkembang, perbedaan kualitas semakin tipis. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dan Hudson sadar betul status favorit justru bisa jadi beban. Sekarang kita sampai ke bagian paling berani. Anthony Hudson tidak bermain aman soal target. Target kami sangat sederhana. Sederhana tapi berat. Kami datang ke turnamen ini untuk memenangkannya. Tidak ada kata semifinal, tidak ada kata final. Langsung juara. Bahkan Hudson menegaskan, saya akan memberitahu para pemain untuk tidak merencanakan apapun sampai setelah final. Ini adalah mental champion mindset. Tapi di sisi lain, ini juga tekanan besar. Karena jika gagal, semua mata akan kembali ke satu pernyataan ini. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Fakta bahwa pelatih Thailand lega menghindari Indonesia adalah pengakuan tidak langsung, bukti peningkatan level, sinyal bahwa Garuda mulai ditakuti. Namun ini juga berarti satu hal, grup Indonesia jauh lebih berat. Jalan ke semifinal lebih terjal. Tidak ada ruang untuk lengah. Vietnam ingin mempertahankan gelar. Singapura ingin membuktikan diri. Dan Indonesia ingin menciptakan sejarah. Jika Indonesia lolos dari grup A, itu bukan sekedar lolos. Itu pernyataan keras ke Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026 belum dimulai. Bola bahkan belum ditendang. Tapi satu hal sudah jelas, Thailand percaya diri, Indonesia mulai ditakuti. Vietnam masih raja yang ingin bertahan. Dan seperti kata Hudson sendiri, pasti akan ada kejutan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi kejutan terbesar? Thailand dengan target juaranya? Atau Timnas Indonesia yang siap membalik semua prediksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak cuma bicara bola, kita membedahnya. Timnas Indonesia selalu penuh harapan, tapi juga penuh luka. Setiap kali pelatih baru datang, yang berubah bukan cuma strategi, tapi juga mimpi jutaan supporter. Hari ini, satu nama kembali memantik harapan itu. John Herdman, pelatih dengan reputasi Piala Dunia, pelatih dengan pengalaman internasional. Tapi di tengah euforia itu, satu suara mantan pemain timnas justru mengingatkan, tolong jangan ada intervensi. Kenapa pesan ini penting? Dan apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan oleh Timnas Indonesia? Tonton hingga selesai. PSSI akhirnya resmi memperkenalkan John Herdman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih asal Inggris ini datang dengan kontrak 2 tahun,
opsi perpanjangan 2 tahun, dan satu target besar, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Target yang tidak main-main, target yang belum pernah tercapai sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Hartman bukan nama sembarangan. Ia pernah membawa timnas putri Kanada ke Piala Dunia, dan timnas putra Kanada menembus Piala Dunia 2022. Rekam jejaknya jelas, kredibilitasnya nyata. Tapi Indonesia bukan Kanada, Asia Tenggara bukan Eropa. Dan disinilah peringatan Hamka Hamzah mulai relevan. Mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah menyambut positif kedatangan John Hartman. Menurutnya, publik memang sudah lama menunggu sosok pelatih senior yang jelas arah dan visinya. Pertama-tama, selamat timnas kita mempunyai pelatih baru, karena yang ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola memang adalah pelatih tim nasional senior. Namun Hamka tidak berhenti di situ. Ia langsung mengingatkan satu hal penting. Atmosfer sepak bola Indonesia sangat berbeda. Berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Amerika, berbeda bahkan dengan Asia Timur. Di Indonesia, tekanan publik sangat besar, media sangat intens, dan opini bisa datang dari mana saja. Hartman bukan hanya dituntut pintar taktik, tapi juga kuat secara mental. Hamka Hamzah mengakui kualitas John Hartman. Walaupun dia sudah membawa timnas Kanada, tapi ini adalah hal baru buat pelatih timnas melatih di Asia Tenggara. Ini bukan kritik, ini realita. Asia Tenggara punya karakter unik, jadwal padat, kondisi lapangan bervariasi, tekanan supporter ekstrim, dan politik sepak bola yang kompleks. Hamka juga menyampaikan dengan jujur, rekam jejaknya ataupun pembuktiannya kan belum kelihatan. Artinya jelas, Hartman punya modal besar tapi tetap harus membuktikan diri dari nol di Indonesia. Dan proses adaptasi ini tidak boleh diganggu. Inilah inti dari semua pernyataan Hamka Hamzah. Ia tidak hanya bicara soal adaptasi, ia bicara soal otoritas pelatih. Mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat beradaptasi dan tentu menentukan pilihan pemain dari taktik dia sendiri. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Hamka menegaskan pemilihan pemain harus murni dari pelatih, bukan titipan, bukan tekanan, bukan pesanan. Tanpa ada campur tangan, serahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang baru. Ini bukan sekedar harapan, ini adalah peringatan dari orang yang pernah berada di dalam sistem. Karena kita semua tahu, intervensi adalah luka lama sepak bola Indonesia. Kita tidak bisa bicara soal intervensi tanpa mengingat kisah pahit sebelumnya. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan saat tim masih berjuang di putaran ketiga. Keputusan itu mengejutkan, membelah opini publik, dan meninggalkan luka mendalam. Lalu datang Patrick Kluivert. Harapan sempat muncul, namun di putaran keempat timnas kembali harus menelan pil pahit. Dari sinilah banyak supporter kecewa, lelah, bahkan memilih menjauh dari timnas. Hamka memahami itu, dan karena itulah ia meminta satu hal sederhana. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan ganggu pelatih dengan urusan non-teknis. Di akhir pernyataannya, Hamka Hamzah juga menyentuh soal supporter. Ia sadar, banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, banyak yang kehilangan kepercayaan. Tapi timnas Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Hartman butuh waktu, kepercayaan, dan dukungan. Bukan tekanan berlebihan, bukan hujatan dini, tapi kritik yang membangun. Karena perubahan besar tidak pernah lahir dari ketergesa-gesaan. John Hartman sudah datang, harapan kembali menyala. Tapi sejarah mengajarkan satu hal, pelatih hebat tanpa kebebasan hanya akan jadi nama besar tanpa prestasi. Pesan Hamka Hamzah jelas, biarkan pelatih bekerja, biarkan sistem berjalan, biarkan sepak bola berbicara. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah era John Hartman akan benar-benar menjadi awal kebangkitan? Atau hanya akan jadi cerita yang terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe jika kalian masih percaya pada Garuda. Karena mendukung timnas bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan dalam harapan.